Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu Easy Event Planner. Yang pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari proyek kami, yaitu tentang aplikasi mobile untuk event organizer seperti itu. Baik, mungkin sebelum masuk ke penjelasan dari hasilnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Isma Fadilati Zahra dengan NIM H1D023107 dan rekan Saya Fauzia Azhara Depriani dengan NIM H1D023117. Baik, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh tentang hasil dari prototyping, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih aplikasi mobile event planner sendiri. Jadi Easy Event Planner itu berawal dari sebuah industri event organizer. Biasanya kan seringkali si event organizer ini dihadapkan pada tantangan besar berupa kompleksitas perencanaan yang mencakup manajemen strategi hingga detail logistik. Dalam siklus hidup sebuah acara terdapat berbagai tahapan krusial, mulai dari pengembangan ide kreatif, pengelolaan anggaran yang ketat, koordinasi tim dan vendor, hingga pemantauan eksekusi di lapangan. Tanpa sistem yang terintegrasi, kerumitan ini berpotensi menghambat efisiensi kerja tim dan meningkatkan risiko yang terjadinya kesalahan manusia atau human error. Nah, dari kebutuhan tersebut, Easy atau dibaca Easy dikembangkan sebagai platform perangkat lunak manajemen acara yang komprehensif dengan mengusung slogan Simplify the Strategy, Amplify the Moments. Easy hadir untuk mentransformasi alur kerja perencanaan acara yang semula rumit menjadi lebih sistematis, efisien, dan terstruktur. Platform ini dirancang sebagai solusi digital terintegrasi yang berfungsi layaknya pusat komando, memungkinkan pengelolaan seluruh siklus hidup acara secara holistik. Melalui arsitektur yang fleksibel, Easy mampu menangani berbagai jenis dan skala acara, mulai dari wedding dan engagement, private parties, hingga pameran korporat. Nah, dari tujuannya sendiri, sesuai dengan latar belakang yang telah kami bawa, Easy ini bertujuan untuk mempermudah proses manajemen tim event organizer melalui sistem digital yang terstruktur dan user-friendly. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja tim, kemudian mengurangi risiko kesalahan manusia, serta memberikan pengalaman event yang profesional dan berkesan bagi klien. Selain itu, Easy juga mendukung pengumpulan data dan analisis performa acara sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas event di masa depan. Untuk usernya sendiri itu ada klien, admin, tim organizer, dan vendor. Untuk tools yang kami gunakan ada Figma dan Draw. Mungkin selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang prototipe hasil dari aplikasi mobile yang telah kami buat di Figma. Oke, baik, yang pertama baik, di sini merupakan flow yang pertama itu ada POV untuk admin, yaitu admin dari si admin keseluruhan aplikasi. Di sini role utamanya dia tujuan untuk membagi dan membuat event dari sesuai dengan kebutuhan yang di request oleh klien. Kayak mungkin di sini ada halaman login page. Nah, di sini ketika belum punya akun, kita bisa mengklik create your account dan akan menampilkan halaman registrasi. Ketika sudah bisa, kita klik sign up. Nah, di halaman sign up ini adalah tampilan homepage awal dari aplikasi Mobile Easy di bagian admin. Kemudian ketika kita di sini ada pilihan bahasanya, itu ada Inggris dan Indonesia. Kemudian kita lanjut. Kita membuat new event. Nah, ini ada contoh eventnya, title-nya apa, venue-nya di mana, kemudian partisipasi berapa, dan sebagainya. Kemudian kita klik create. Nah, maka akan menampilkan halaman ini. Nah, di halaman ini adalah hasil event atau event yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan. Kemudian ketika kita klik salah satu di sini see more, nah maka akan tampil ke detail dari si event yang sedang berjalan. Di sini ada statistik khusus, kemudian ada total entry. Di sini nanti akan dientrikan oleh penjaga pintu. Mana?
Nah, kemudian ketika kita ke setting, nah di sini ada semacam edit dari eventnya apabila ada perubahan tergantung kesepakatan dengan klien. Ini kita bisa save change. Nah, atau kita juga bisa delete event. Nah, ini confirm atau cancel. Ini kita confirm. Nah, akan kembali ke hawa. Nah, kemudian kita lanjut ke role berikutnya. Ini ada doorkeeper, login juga sama. Ini tergantung, ini tujuan dibuatnya bagian ini tuh berfungsi sebagai penjaga pintu. Nah, kalau yang kita tahu kan sebuah event itu kan kadang buat mengontrol tamu ya, yang sulit dikontrol itu kan kadang bisa menimbulkan suatu masalah gitu dalam berjalannya event nantinya. Makanya ada role doorkeeper itu tuh buat ngatur berapa tamu yang udah masuk. Jadi ada 1, 2 open atau tidak gitu. Nah, kemudian ini juga sama, doorkeeper juga. Kemudian lanjut ke bagian tim. Oke, dari sini dapat dilihat untuk halaman loginnya itu untuk tim dan yang lain-lain itu memiliki kesamaan, yaitu di pewarnaan juga. Lalu ini langsung kita sign in sebagai tim dari event organizer-nya. Lalu di sini bisa melihat detail atau progress yang telah dilakukan oleh tim tersebut. Kita dapat mengeklik see more, lalu di sini kita dapat mengeklik salah satu kategori yang ada di sini. Seperti konsep dan decoration, ini nanti akan menampilkan progress yang sudah dilakukan oleh tim tersebut pada acara tersebut. Lalu di sini ada insert new listing item. Nanti kalau misalkan diklik ini, nanti akan menambah listing item di yang progress tadi. Untuk save change nanti akan dikembalikan ke sini dan akan menambah di sebelah sininya. Lalu di sini juga ada untuk delete item. Lalu confirm, nanti akan kembali ke halaman ini. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke bagian ini. Nah, bagian dari tim di chat tim organisasinya sendiri. Sign in. Nah, ini adalah tampilan homepage awal untuk seluruh tim yang sedang bekerja pada suatu event. Tujuannya untuk mempermudah koordinasi tentunya, dan tidak usah kalau kita menggunakan sebuah, memang ada platform khusus untuk chatting, tapi kan itu akan tercampur dengan hal-hal lain di luar dari kebutuhan event sendiri. Makanya ada fitur chatting khusus untuk kebutuhan dari event tersebut. Nah, di sini adalah list nama-nama orang yang memang mempunyai kebutuhan akan suatu event. Nah, udah mau bisa? Enggak sih. Nah, kemudian di sini adalah tampilan dari homepage-nya. Di sini ada akun yang sedang kita login, dan ini adalah chat-chatnya. Ya, misal contoh kita masuk ke salah satu chat. Nah, ini ada nanti notifikasi dan atau hapus chat. Kemudian di sini ada tampilan chattingannya. Nah, ini ketika kita klik chatting, ini maka akan muncul tampilan keyboard dan sebagainya. Kemudian kita klik send, maka akan tersend. Nah, ini adalah tampilan untuk di bagian chatting. Contoh kita ke kontak, maka dia akan menampilkan bagian ini. Kemudian di calls ini juga kita akan menuju ke halaman sisa apa yang pernah kita history berhubungan dengan siapa saja juga ini akan muncul. Dan ini adalah contoh simulasi video call, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian kita klik answer, maka akan seperti ini, seperti itu. Baik, mungkin ini contoh selanjutnya ketika kita ke search. Nah, ini adalah contoh tampilan dari detail tiap kontak yang kita hubungi. Nanti di sini jadi ada berbeda dengan aplikasi chatting biasa. Di sini ada display name-nya, kemudian ada emailnya, dan yang berbeda adalah di bagian lokasi. Nah, jadi ini tuh berguna untuk menentukan di mana posisi si partner event atau tim
contohnya di sini John Abraham, posisi di mana dia jadi bisa menentukan apa yang sedang dia lakukan gitu. Dan ini ada media-media yang siapa tahu nantinya menjadi dokumentasi di akhir dan dibutuhkan seperti itu. Kemudian ketika kita klik sign in, kemudian kita kontak lagi. Nah, ketika ini kita klik settings, maka di sini akan menampilkan halaman setting dari akun kita. Kita bisa meng-adjust account, kemudian chat, notification, health, storage, dan data, dan ini adalah vendor seperti itu. Mungkin untuk bagian chat tim dari event organizer seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya ada kita masuk ke salah satu fitur utama kita, yaitu tampilan untuk klien. Di sini ada halaman untuk sign up karena belum ada akun, lalu kita bisa sign up. Setelah sign up, kita bisa klik login. Nah, di sini ada tampilan utamanya, yaitu di sini ada current activity, ada finance, documentation, chat with team, sama feedback. Di sini current activity itu menampilkan aktivitas yang baru saja diupdate oleh tim event organizer-nya. Ketika kita mengklik current activity, di sini ada menampilkan progress dari financial, lalu ada dari vendor seperti konsep, catering, entertainment, documentation, dan logistiknya. Apabila diklik salah satu, untuk financial sendiri adalah seperti ini. Nanti akan kembali lagi ke halaman ini. Lalu untuk konsep dan decoration juga ini ada contoh list apa saja yang sudah dilakukan oleh tim tersebut. Di sini juga ada bar progresnya, yaitu di sini masih 31%. Lalu kita back, dan untuk kategori yang lainnya juga berlaku seperti yang tadi. Lalu di sini itu ada finance yang mengarah ke halaman financial tadi. Di sini diadakan di halaman homepage karena untuk mempermudah user, terutama financial ini krusial sekali. Lalu kita bisa back lagi. Di sini ada documentation. Di sini ada tampilan documentation yang diupload oleh IO tersebut. Ada berbentuk foto dan video. Lalu di sini ada chat with team. Di sini menampilkan chat klien dengan tim event organizer-nya. Lalu di sini juga ada feedback. Jadi di sini klien bisa mengajukan feedback atau mengirim feedback atas event yang kita selenggarakan. Apakah klien puas atau tidaknya itu bisa disampaikan di sebelah sini. Kami juga menerima kritik dan saran, ada bisa diketik di sebelah sini. Mungkin kurang lebih untuk klien sendiri juga ada notifikasi. Jadi di sini apabila dari tim event organizer-nya menambahkan atau ada update, itu klien dikabari melalui notifikasi. Di sini juga ada update dari aplikasinya apabila aplikasi tersebut nantinya akan ada perbaikan. Mungkin selanjutnya ada role terakhir, yaitu vendor, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan awal untuk menu vendor, dimana di bagian vendor ini tuh ada, jadi nanti di vendor itu dia akan diberikan akun khusus, dan akun tersebut nanti akan langsung mengarah dengan diberikan role oleh admin gitu kan. Jadi misal akun ini login sebagai catering, maka nanti dia akan langsung muncul fitur-fitur seperti apa yang dibutuhkan oleh catering. Nah, contoh ketika ini adalah tampilan awal, kemudian ini adalah detail dari tampilannya. Kemudian di sini ada detail berapa tag-nya, kemudian tempat dan tanggalnya, dan pembayarannya sudah berapa persen, dan total harganya berapa. Ketika sudah selesai atau sudah selesai mengirimkan kebutuhan vendor
contohnya di sini adalah catering, maka nanti dari si catering diperlukan untuk mengupload bukti, bisa itu mengambil foto kamera, pilih dari galeri, maupun upload PDF maupun JPG invoice. Nah, kemudian bisa juga diberikan catatan tambahan, contohnya apabila vendor memiliki catatan tambahan untuk IO team atau ke kliennya. Contoh, misal di sini untuk catering bisa ditambahkan untuk makanan dikirim 50% atau 2 kali pick up oleh tim IO, seperti itu. Kemudian kita klik selesai dan akan muncul kembali ke halaman awal. Kemudian ketika kita klik halaman order. Di sini ada order list yang saat ini telah masuk ke dalam vendor tersebut. Contoh di sini adalah catering, maka disesuaikan dengan kebutuhan catering. Di sini ada total, kemudian total pack-nya berapa. Dan ini on off itu berarti on itu sedang dalam proses pengerjaan dan off itu belum dimulai sama sekali. Ketika kita klik detail juga akan kembali ke halaman detail tadi. Kemudian di sini ada menu pembayaran, di mana menu pembayaran ini adalah total atau rekapitulasi dari pembayaran oleh klien yang disampaikan melalui IO dan telah diupdate melalui aplikasi yang tertera di halaman pembayaran ini. Di sini ada menu semua, pending dan selesai. Ketika kita klik, contohnya di sini si vendor mengklik semua, maka akan tampil apa saja yang pending dan apa saja yang sudah terselesaikan. Contoh di sini ada event yang masih pending, wedding March, itu pembayarannya masih keterangan pending ini karena total pembayarannya masih 50% dan muncul keterangan minus berapa juta lagi yang perlu dibayarkan. Tapi ketika ini adalah contoh event yang telah dibayarkan secara keseluruhan, dia captionnya ada keterangan 100%, kemudian ini total 35 juta adalah total biayanya. Kalau dia sudah selesai dibayarkan, maka tulisannya total, berbeda dengan pembayaran yang masih belum terselesaikan, maka keterangannya minus. Dan di sini juga hasilnya selesai. Baik, mungkin seperti itu pemaparan. Bentar. Dan ini adalah bukti pengerjaan kami secara keseluruhan. Ini ada admin, kemudian ini ada chat untuk timnya. Kemudian di sini ada tugas dari tim, kemudian di sini ada penjaga pintu, doorkeeper, kemudian di sini ada bagian klien, POV untuk klien, dan di sini ada POV untuk vendor sendiri. Baik, mungkin dari kami seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.